teodolit 1. Yang pertama, menempatkan alat pada suatu titik yang ditentukan. Kedua, menyetel alat sehingga memenuhi syarat untuk digunakan. Ketiga, menentukan arah titik, arah utara dengan menggunakan kompas dan menandainya dengan pilok. Keempat, menentukan 5 buah titik. Kelima, membuat patok dan mengikatkan benang pada patok. Keenam, mengatur setiap jarak yang telah ditentukan. Ketujuh, menghitung pengukuran menggunakan teodolit dan membaca BA dan BB dan membaca sudut. Lakukan sampai titik E. Lakukan untuk mendapatkan sudut biasa. 8. Selanjutnya, memutar teodolit dari titik E sampai acuan untuk mendapatkan sudut luar biasa. Pada titik awal, menimpa titik utama pada sudut horizontal 0 derajat dan vertikal 90 derajat, lalu membaca dan mencatat hasil BA dan BB serta sudutnya. Melanjutkan pengukuran ke titik 1 dengan cara memutar searah jarum jam ke titik 1. Mencatat hasil pengukuran BA dan BB serta sudutnya. Melanjutkan pengukuran ke titik 2 sampai 5 dengan memutar searah jarum jam dan mencatat hasil pengukuran BA dan BB serta sudut. Terakhir, percobaan selesai dan menyusun kembali alat. Berikut saya akan menjelaskan tentang prosedur percobaan dari teodolit 3 atau pemetaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengukuran. Yang kedua, menentukan titik untuk membuat lokasi pengukuran dan arah utara. Yang ketiga, membuat peta poligon sampai menutup titik-titik yang lain dengan sudut 0 derajat. Lalu putar searah jarum jam, membidik ke sepanjang titik-titik yang terlihat pada lensa teodolit sampai mendapat nilai sudut yang paling tinggi atau 360 derajat. Yang kelima, mencatat hasil pengukuran dan jarak dari alat ke titik-titik yang ditinjau oleh teodolit. Yang keenam, memindahkan alat teodolit ke titik B, lalu mengukur nipo dan membidik ke titik A, lalu memutarnya secara jarum jam sebelum sudut harus 0 derajat lagi. Yang ketujuh, melakukan percobaan seperti nomor 5 dan 6 sampai pada titik yang terakhir yaitu titik E, kemudian koreksi dalamnya. Dan yang terakhir, setelah selesai, merapikan alat dan mengembalikannya ke tempat semula. 1 atau W1. Tujuannya untuk menentukan beda tinggi beberapa titik pada suatu lokasi. Memiliki prosedur percobaan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan praktikum. Yang kedua, meletakkan waterpass di atas statif, kemudian menancapkannya di titik yang telah ditentukan. Ketiga, menyetel waterpass agar gelembung info berada di tengah dengan mengatur skru penyetel dan memutar teropong 180 derajat. Keempat, membuat sketsa lapangan berbentuk persegi dengan sisi 4x3 dan jarak antar titik 1 meter sehingga menjadi 20 titik. 5. Menandai titik tersebut dengan pak payung dan piloks, lalu menarik garis dengan benang nilon di setiap titik yang telah ditandai. Keenam, menentukan titik BM di sisi utara waterpass, lalu meletakkan mistar pada titik BM, kemudian menentukan BA dan BB-nya. Ketujuh, meletakkan mistar pada titik 1, lalu mengarahkan teropong waterpass pada titik 1, kemudian menentukan BA dan BB. 8. Memperhatikan kedudukan gelembung info apabila gelembung pindah, sel kembali gelembung info. 9. Memindahkan mistar ke titik selanjutnya. Lakukan seperti langkah nomor 7. 10. Mencatat semua hasil data yang telah dilakukan. 11. Menyusun seluruh alat-alat yang telah digunakan dalam praktikum. Terpas 2 atau W2. Tujuannya untuk menentukan beda tinggi titik yang terletak di sekeliling suatu daerah ataupun yang terletak pada suatu garis. Prosedur percobaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sebuah titik dan meletakkan bak ukur di titik tersebut. Kemudian meletakkan alat ukur waterpass di sebuah titik yang berjarak 20-30 meter dari titik awal. Yang kedua, menyetel alat sehingga memenuhi syarat untuk digunakan.
3. Membidik alat ke titik pertama dan dicatat hasilnya. Dan yang keempat, menentukan satu titik lagi dengan meletakkan bak ukur sejarak 20-30 meter dari alat tersebut yang berlainan arahnya dari titik pertama. Yang kelima, memutar alat dan membidik ke titik yang ditentukan dan mencatat hasilnya. 6. Mencatat tinggi garis bidik pada setiap pemindahan. 7. Mencatat hasil percobaan titik pertama sebagai pengukuran ke belakang, sedangkan pembacaan titik kedua sebagai pengukuran ke muka dari titik bidik pertama. Yang kedelapan, memindahkan alat di antara titik B dan C diukur 50 meter dan di titik 2 searah berlawanan dari titik pertama. Bak dari titik pertama dipindahkan ke titik 3, sedangkan bak ukur pada titik 2 tetap. 9. Menyetel alat kembali, mengukur tinggi garis bidik, lalu membidik ke titik 2 dan mencatatnya. 10. Memutar alat dan membidik ke titik 3 dan mencatat. 11. Mengulangi proses ini sampai ke titik N atau sampai titik bidik akhir dan mengambil titik bidik sewaktu pulang berada dengan titik bidik balik sewaktu pergi, sedangkan jarak antara satu bak ukur dengan yang lain tetap. Waterpass 3 atau W3. Tujuannya untuk menggambarkan profil memanjang dan profil melintang dari suatu daerah. Prosedur percobaannya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menempatkan alat pada suatu titik yang ditentukan oleh asisten praktikum. Ketiga, menyetel gelembung nifo pada alat waterpass lalu memutarnya 180 derajat. Yang keempat, membuat potongan memanjang dengan jarak 30 meter dari STA 000 dan setiap intervalnya berjarak 10 meter. Sehingga ada 3 bagian dan 4 potongan yang diukur dengan meteran gulung. Yang kelima, bagian ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian 1 terdiri dari STA 000 sampai STA 0010. Bagian 2 terdiri dari STA 0010 sampai STA 0020. Bagian 3 terdiri dari STA 020 sampai STA 0030. Yang keenam, memindahkan titik yang ditentukan dengan piloks. 7. Membuat sketsa potongan jalan yang diukur dari potongan memanjang dan melintang. 8. Menentukan titik tinjau yang ditandai pada sketsa. 9. Mengukur jarak titik tinjau ke titik lainnya untuk profil melintang pada potongan 000, 0010, 0020, dan 0030 dan mencatat jarak yang diukur. 10. Menentukan letak titik BM dan ditandai dengan piloks. 11. Mengukur jarak dari alat ke titik BM dengan menggunakan meteran gulung, lalu mencatat hasilnya. 12. Mengarahkan teropong waterpass ke titik BM untuk mengetahui hasil BA/BB dengan bak ukur. 13. Pengukuran dilakukan dengan dua cara, yaitu profil memanjang 30 meter dari arah pengukuran, lalu profil melintang pada STA 00 sampai STA 030 menggunakan waterpass. 14. Pengukuran dari STA 00 dengan memindahkan bak ukur dari titik tinjau 1 sampai titik yang ditinjau lalu mengarahkan waterpass secara keseluruhan untuk mengetahui BA dan BB pada setiap titik tinjau. 15. Melakukan hal yang sama seperti STA 00 untuk menentukan BA dan BB pada STA 010, STA 020 dan STA 030 pada titik tinjau masing-masing. 16. Percobaan selesai dan menyusun kembali alat-alat yang telah digunakan.